Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko di 1000 Ilmu. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai diaspora masyarakat Cina di Sampit pada 1847 sampai 1942. Ditulis oleh Yusri Darmadi dan Yusriyadi, kemudian Reza Maulana. Nama Sampit diambil dari bahasa Cina yang berarti 31, Samit. Sam 3, it adalah 1, disebut dari 31. Karena pada masa itu yang datang ke daerah ini adalah rombongan 31 orang Cina yang kemudian melakukan kontak dagang serta membuka usaha perkebunan. Sedangkan menurut Syahril 2015, nama Sampit digunakan karena melihat kondisi geografis pada daerah tersebut. Hal ini dimungkinkan karena pada saat itu penduduk menetap di Pulau Hanaut yang notabene merupakan suatu pulau kecil di muara Sungai Mentaya. Karena mereka berada pada area yang terkecil sehingga sempit, maka penduduk di situ juga pendatang yang mengunjungi daerah tersebut memberi nama daerah tersebut Sampit. Kenapa nama Sampit dan Pelang Sampit itu berada di sungai, di seberang Sungai Mentaya. Ini Sampit PPM dan seberang Sungai Mentaya karena dulu Sampit itu ada di sana gitu. Sampit ada di sana kemudian pindah ke bagian sungai itu. Nah itulah kenapa namanya Sampit. Tapi kalau kita ngelihat, aku lebih suka prefer nama Sampit itu kita ambil dari nama Samit 31. Nah menurut Heidus tahun 2008 menulis bahwa kontak Borneo dengan orang Cina terjadi pada masa lalu pada mualanya karena urusan perdagangan. Nah sebelum abad ke-13 pengunjung dan pedagang dari Tiongkok sudah mendatangi Borneo. Dipertukarkan dengan garam, beras, bahkan pakaian. Jadi kayak barter gitu. Jadi zaman dulu itu bukan pakai uang emas ataupun apa, jadi sistem barter. Kemudian di sini juga makanya kenapa orang-orang di Kalimantan Tengah itu terkadang ada yang sipit matanya, kemudian kulitnya juga putih. Karena ya kita itu ada campuran antara orang Cina gitu, sehingga kita itu lebih dekat biasanya kayak warna kulitnya, kemudian matanya juga kayak temen-temen aku gitu. Cuman ada beberapa orang Dayak memang nggak seperti itu karena mereka campuran, kayak aku contoh gitu, bapakku orang Dayak dan mamaku orang Tuban, jadi ada campuran. Jadi warna kulitku tuh nggak putih teman-teman, ya sawo mateng gitulah ya. Kemudian kedatangan orang Cina dari awal Gungdo, Guangtung dan Suatu atau Santau ke Pulau Borneo itu sudah ditulis oleh Heidus tahun 2008 juga. Terjadi dalam gelombang-gelombang kedatangannya yang berbeda-beda seperti disebutkan di atas. Mereka datang untuk mencari kehidupan baru di pulau-pulau yang menjanjikan di Nusantara. Jadi Kalimantan, Borneo itu sudah dianggap oleh orang-orang Cina pada tahun 18 sekian itu tadi. Itu dianggap bahwa Kalimantan tuh cocok banget buat kita nanti. Untuk kehidupan kita, untuk anak-anak kita. Jadi sudah kayak, wih kita harus ke Kalimantan nih. Kayak gitu itu di sana tuh sudah menjadi hype. Mungkin udah bagi orang-orang di Cina, terutama daerah-daerah Guangdong itu ya. Cerita Borneo yang kaya emas telah mengundang perhatian mereka. Keberhasilan menggali emas mendorong mereka mengembangkan usaha di bidang lain, yaitu perdagangan. Mereka tidak hanya menggali emas tapi kemudian memenuhi kebutuhan ekonomi sendiri, kemudian kebutuhan ekonomi masyarakat di sekitar mereka seperti masyarakat Dayak dan Melayu di Borneo. Bidang ekonomi ini berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti beras, garam, minyak, bidang lainnya seperti senjata, candu, aku nggak tahu ini apa, candu itu apa ya. Tembakau juga merupakan bidang ekonomi yang banyak ditekuni kelompok masyarakat ini. Pada perkembangannya, selanjutnya perdagangan yang mereka garap mulai menyentuh skala besar melintas wilayah tempat mereka kerja. Nah, orang-orang Cina zaman dulu itu memang berada di Sungai Mentaya, dekat-dekat Sungai Mentaya, dekat kalau saat ini kita tahu di Jalan Juanda atau mungkin arah ke SMP 4 atau dekat dengan daerah-daerah PT Karet, PT Sampit itulah tempat mereka orang-orang Cina dulu ada di situ. Kemudian mereka pindah agak ke tengah gitu. Kemudian ya ke darat mulai saat ini, makanya kenapa di Sampit itu banyak orang-orang Cina kan ya. Dan menguasai perdagangan di Sampit ya, karena tidak kita pungkiri bahwasanya mereka sejak dulu sudah ada di Kalimantan, di Sampit dan membuat perdagangan seperti ini. Pada bagian kedua abad ke-17, VOC masih mempunyai suatu trauma dalam hubungan mereka dengan Banjarmasin. Dalam salah satu instruksi Batavia pada tanggal 24 Desember 1655, mereka masih merujuk ke Banjarmasin dan Kota Waringin sebagai musuh-musuh resmi dari negara kita. Wow, jadi Banjarmasin, kemudian Kota Waringin menjadi pusat perlawanan yang sangat keras ya bagi Belanda karena
Nggak tahu kenapa, mungkin karena kita tuh orang-orang Dayak tuh punya kemampuan yang mistis gitu ya, yang bisa membuat mereka terusir gitu. Pernah disampaikan oleh Batavia karena sebelumnya sudah pernah terjadi peristiwa pembunuhan orang Belanda di sini. Insiden itu terjadi di Kota Waringin pada bulan Mei dengan korban 40 orang Belanda yang tewas. Ini terjadi ngeri banget men, ngeri banget. Informasi yang serupa terdapat dari Irwan 1986. Irwan menyebutkan terjadi persoalan di Kota Waringin dalam tahun 1638, sebuah kapal Belanda telah dihianati. 64 orang Belanda telah dibunuh dan kesemua harta Belanda dan barang mereka telah dirampas. Tidak lama selepas itu 40 orang Belanda lagi telah kehilangan nyawa dalam perkelahian yang berlaku di Kota Waringin. Jadi Kota Waringin tuh ya banyak menewaskan korban juga ya. Banyak ya kalau kita ngelihat, waduh. Apalagi Kota Waringin Timur memiliki luas wilayah sekitar 50.700 km persegi. Daerah ini dilintasi 3 sungai penting yakni Sungai Mentaya, Sungai Seruyan, dan Katingan yang mengalir menuju ke Laut Jawa. Namun setelah pemekaran wilayah pada tahun 2000 dibuatlah kabupaten baru, Seruyan dan Katingan. Kabupaten ini hanya memiliki Sungai Mentaya yang membelah Kota Sampit ya. Kota Sampit terletak di Sungai Mentaya atau dikenal juga dengan nama Sungai Sampit. Pada tahun 1940, Belanda membangun pabrik pengrajin kayu yang berlokasi di tepi Sungai Mentaya di sebelah utara, ya sebelah utara pelabuhan percabangan dengan sungai pemuatan. Mungkin daerah Bamang nih ya, mungkin daerah Bamang. Pabrik ini merupakan pabrik pengolahan kayu terbesar se-Asia Tenggara. Wow. Kalau kita teman-teman, kalau kita ngelihat ke daerah Bamang agak ke sana sedikit, memang ada pabrik kayu yang saat ini masih beroperasi teman-teman. Bamang, bandara, kalian kesana sedikit itu masih ada pabrik kayu yang itu nggak boleh sembarang orang juga masuk. Kemudian kalau ke daerah Samuda, arah ke Samuda itu juga ada pabrik kayu. Pabrik ini merupakan pabrik pengolahan kayu terbesar ya. Berdasarkan peta Sampit keluaran US Army Map Service, hasil pemotretan udara di Kota Sampit tahun 1944 sudah terlihat jalur rel kereta lori dari area perusahaan menuju ke area barat. Ya, ke arah barat. Selain itu terlihat jalan-jalan produksi dari pusat kota ke arah barat dan selanjutnya menuju kawasan perkebunan dan hutan. Menurut Cilik Riwut 1947, Sampit merupakan salah satu pelabuhan yang melayani kegiatan ekspor Kalimantan Tengah bersama pelabuhan Pulau Pisau, Kumai, Kuala Kapuas, Alam, dan Jenamas. Barang-barang ekspor pada tahun 1960 adalah kayu, karet, rotan, tengkawang, kulit, dan damar. Kalau kita ngelihat teman-teman ekspor-ekspor dulu itu menurutku sangat-sangat asik gitu ya, karena kalau kita ngelihat di saat ini, yang kita lihat saat ini adalah kayu itu sangat mahal sekali, apalagi kayu ulinnya sangat susah dicari karena memang hutan kita sudah hampir habis karena semuanya diganti oleh sawit. Kalau seandainya memang kita bisa menanam pohon-pohon kayu, karet, rotan, tengkawang, aku nggak tahu tengkawang itu kayak gimana, kemudian kulit dan damar, kalau kita susun kemudian kita rapikan, oh ini hutan-hutan kayak gini, kemungkinan kita akan lebih kaya lagi ya daripada pulau-pulau Jawa karena kita punya kemampuan ekonomi yang sangat bagus. Visualisasi mengenai kegiatan perdagangan kayu ditampilkan pada gambar pelabuhan Sampit dan pabrik kayu PT Sampit Dayak di Sampit. Nah, PT pabrik kayu PT Sampit ini yaitu sekarang adalah PT Karet itu teman-teman. PT Karet, jadi dulu PT Sampit namanya. Kemudian sekarang kan PT Sampit gitu doang ya, nggak ada PT Sampit Dayak di Sampit gitu, nggak kayak gitu namanya, sekarang PT Sampit doang itu. SMP 4 teman-teman, kalau kalian nggak tahu PT Sampit itu di mana. Pelabuhan Sampit merupakan pelabuhan utama Kalimantan Tengah tahun 2010. Kini pelabuhan tersebut dikelola oleh PT Pelindo 3. Ya udah teman-teman, sekian dulu. Nanti kita akan melanjutkan ceritanya. Banyak hal yang mungkin kita tidak tahu tentang Sampit, jadi nanti akan saya coba menceritakan kembali dari diaspora masyarakat Cina Sampit dan mungkin beberapa literatur yang saya akan mencoba cari juga untuk kita sebarkan, untuk kita baca bersama, untuk kita pahami bersama bahwasanya Sampit itu memendam banyak hal cerita yang kita sendiri, saya sendiri yang lahir di sana, bapak saya orang sana, ibu saya merantau dari 1983 juga, saya baru sedikit tahu tentang Sampit. Masih banyak hal yang perlu kita pelajari di kota Sampit. Masih banyak hal yang kita pelajari di Borneo. Mungkin kita nggak tahu
luas geografis bentuknya seperti apa. Dan kalau kalian ngelihat ada satu video yaitu ketika Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah itu memberikan sembako ke daerah-daerah, yaitu sempat naik perahu dan kemudian sungainya tuh nggak terlalu lebar juga, sempat naik perahu dan menuju ke sana. Yang artinya masih ada daerah-daerah yang seperti itu yang nggak bisa diakses oleh jalan ataupun melalui motor ataupun mobil ya. Kalau daerah saya sendiri masih bisa diakses oleh mobil dan motor ya teman-teman. Karena walaupun ya kadang jalannya bisa membuat kita wadidaw, bisa membuat seperti itu teman-teman ya. Ya udah sekian dulu di hari ini, kita berada di halaman 8, baru di halaman 8 kita ceritakan tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya, saya Jatmiko dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.